ini bertugas di RSCM Jakarta, dan ini juga sejawat-sejawat saya, Dokter Prima panggilannya, beliau juga adik saya di hematologi anak. Kemudian Dokter Rizky di rehab medis, beliau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kemudian ada Nurse Lestari, Ibu Tari panggilannya, beliau adalah perawat senior di bagian anak di RSCM. Dan satu lagi ada Mbak Hanem di belakang, beliau adalah staf sekretariat di RSCM yang membantu. Jadi kami ini tergabung kalau di RSCM itu dalam tim hemofilia terpadu, tim hemofilia TPPH, tim pelayanan hemofilia terpadu. Jadi ini timnya multidisiplin. Nah, pada hari ini kami mewakili juga sebenarnya organisasi profesi, yaitu PHTDI, Perhimpunan Dokter Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia, dan juga Himpunan Masyarakat Hemofilia Indonesia, yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Hedi. Kita akan melaksanakan kegiatan awareness dan edukasi mengenai hemofilia. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan dan sambutan yang sangat baik dari rekan-rekan semua di sini, khususnya mungkin tim advance nih, Dr. Jane, Dr. Ita, Dr. Deborah, kemudian Dr. Hedi, Dr. Vivi, juga mungkin rekan-rekan yang lain ya, mungkin belum hadir pada saat ini. Jadi sebenarnya ini persiapan untuk kegiatan ini sudah berjalan cukup lama ya, sejak beberapa bulan lalu. Dan tujuannya sebenarnya yang utama adalah supaya kita bisa bagaimana kita bisa menangani pasien-pasien hemofilia yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Nanti Dokter Prima akan menyampaikan sebenarnya kenapa sih perlu dilakukan kegiatan ini, gitu ya. Memang kita nih hemofilia ini masih jadi masalah besar gitu ya di Indonesia. Walaupun jumlah kasusnya sebenarnya nggak banyak ya, satu Indonesia sekarang tuh cuma sekitar 3.000 pasien. Tetapi karena mereka harus dapat perawatan terus-menerus, jadi hemofilia itu dari dulu sampai sekarang itu selalu masuk dalam 10 besar penyakit yang menggunakan biaya kesehatan yang paling tinggi nasional. Jadi bersama dengan masalah-masalah yang lain ya, thalassemia, kanker, penyakit jantung, itu selalu hemofilia itu kalau ada urutan 6, 7, 8, sudah pasti. Baik, mungkin itu introduksi dari saya. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Dokter. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Dokter Prima boleh langsung. Selamat siang. Terima kasih Dr. Novi, yang saya hormati Dr. Heri, Dr. Jen, Dr. Ita, Dr. Deborah, dan semua tim jajaran dari RSUD Johannes. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan buat kami memaparkan tentang hemofilia dan rencana kedepannya, apa sih goal yang bisa kita capai setelah kegiatan ini berlangsung. Jadi betul yang seperti Dr. Novi sampaikan bahwa sebetulnya ini mungkin bisa dibilang penyakit langka, iya, dibilang enggak juga iya, karena penyakit langka kan pasiennya nggak banyak ya, 1-2 dalam satu negara. Tapi kalau dibilang bukan penyakit langka juga sebetulnya enggak juga, karena jumlahnya juga dalam satu negara biasanya juga tidak terlalu banyak. Jadi di in the middle lah. Mungkin karena in the middle ini mungkin awareness dan perhatian dari para
kamu kebijakan, para teman-teman kesehatan pun tidak sebanyak dengan penyakit-penyakit infeksi seperti TBC atau COVID yang pernah berlalu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kenapa angkanya masih kecil, masih rendah. Sebetulnya ini adalah salah satu kelainan genetik karena kekurangan pembekuan darah. Ada dua jenis hemofilia A dan hemofilia B. Keduanya sama. Kalau seorang pasien mengalami hemofilia akan mengalami perdarahan, dan ini tentunya karena sifatnya genetik dan ini akan dialami seumur hidup sampai pasien meninggal. Kalau kita bicara hemofili, pasti yang diingat di kepala untuk teman-teman tenaga kesehatan, oh ini perdarahan, anak laki-laki, kemudian katastrofik, penyakit genetik, biayanya mahal, sangat mahal. Pokoknya sesuatu yang gak enak biasanya kalau kita ngomong hemofilia, beda dengan penyakit-penyakit yang lain. Mungkin saya hanya sekedar teman-teman saja, karena saya itu karena dokter saya sudah mempelajarinya. Sebetulnya gejala hemofilia karena kita tahu dia ada kekurangan pembekuan, klinisnya perdarahan. Perdarahannya bisa di mana aja, dari bulu panas sampai bulu sakit, tapi memang perdarahan khasnya adalah perdarahan otot dan sendi. Ini adalah salah beberapa contoh anak bayi dengan hemofilia lahir spontan, ternyata ada sekolah hematom, kemudian ini anak bayi lebam-lebam, enkimosis. Ini adalah salah satu perdarahan khas pada hemofilia, perdarahan sendi, bahasa medisnya adalah hematosis, dan ini juga ekimosis.